Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang mulia, manfaat satu benda tergantung pada sifatnya. The benefit of anything depend on its quality. हर चीज का फायदा है depend on its quality. Sifat के अंदर है. Manfaat api kalau dia panas. The benefit of fire if he is hot. Kalau apinya tidak panas, mengecewakan. If the fire is not hot, it makes disappointed. Namrud kecewa karena apinya tidak membakar Ibrahim alaihissalam. Namrud become disappointed because the fire is not burning Ibrahim alaihissalam. The sifat of fire Allah has taken out. Sifat daripada api itu Allah Ta'ala keluarkan. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu. Dingin yang menyelamatkan Ibrahim. Hadirin yang mulia, begitulah benda-benda yang lain, manfaatnya itu pada sifat. Air, kalau dia dingin, manfaat. Pisau, kalau dia tajam, manfaat. Kemarin waktu mau potong tongkat ini di Medan pakai gergaji, ya Allah, susahnya minta ampun, susahnya minta ampun. Gergajinya itu tidak bisa makan, jadi digosok, susah betul. Kenapa? Sifat tajamnya tidak ada. Hadirin yang mulia, manusia juga begitu. Human being is same. His faida, his benefit depend on the sifat in that human. Manusia juga begitu. Manfaat manusia ini selagi ada sifat dalam dirinya. Dan sifat apa yang dikehendaki? Sifat iman. Itulah manfaat manusia. Kalau tidak ada sifat iman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Berapa banyak ini penghuni jahanam dari jin dan manusia. Mereka itu punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Mereka punya mata tidak dipakai untuk melihat. Mereka punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Maka Allah nyatakan mereka itu seperti binatang. Bahkan lebih rendah lagi daripada binatang. Kenapa? Karena tadi itu sifat manusianya tidak ada. The quality of human being is not there. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan derajat mereka, rendahkan kedudukan mereka,
seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul ghafilun. Mereka berjalan di bumi Allah tapi tidak ingat kepada Allah. Mereka menghirup udaranya Allah tapi tidak ingat kepada Allah. Mereka makan beras dari Allah tapi tidak ingat kepada Allah. Mereka dipotong ayamnya Allah tapi tidak ingat kepada Allah. Mereka sate kambingnya Allah tapi tidak ingat kepada Allah. Orang yang tidak ingat kepada Allah, sampai Nabi katakan orang mati. Mathalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Ya, mereka ini orang mati. Artinya mereka ini kalau bisa berjalan, mereka itu mayat-mayat berjalan. Dan berapa banyak orang itu mayat-mayat berjalan di Simalungun, di Sumatera Utara, di Indonesia, di Amerika, di Eropa. Berapa banyak mayat-mayat berjalan di kereta api, di kapal laut, di pesawat terbang. Berapa banyak mayat berjalan di kantor-kantor swasta, di kantor-kantor pemerintah. Berapa banyak mayat yang berjalan di istana negara. Hai. Maka kita diperintah wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Orang yang masih punya kalimat la ilaha illallah, maka ketika diberikan peringatan masih manfaat. Itulah sebabnya nih jemaah bergerak dari pintu ke pintu, dari kota ke kota, dari negara ke negara, antar benua mereka bergerak menjumpai manusia. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hadirin yang mulia, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Karena manusia ini sifatnya pelupa, maka ada seruan untuk mengingatkan mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya manusia itu ingat bahwa Allah itu maha besar. Kantor itu kecil, warung itu kecil, toko itu kecil, anak istri itu kecil. Yang besar siapa? Allah. 5 kali sehari kita dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan masalah-masalah kita, menyelesaikan masalah-masalah kita. Hadirin mulia, kalau ada orang bolak-balik ke istana negara 5 kali sehari, oh, itu orang dekat dengan istana. Jangankan 5 kali sehari, sekali sehari aja dia datang sekali sehari, maka itu akan dikatakan dia pasti ini orang istana. Tiap hari dia datang ke istana. Apalagi sampai 5 kali sehari. Apalagi di sana dia bisa duduk-duduk. Apalagi dia bisa makan-makan, minum-minum. Apalagi di istana dia bisa tidur, nginep. Masya Allah. Apalagi di istana dia bisa ngobrol dengan presiden. Oh, jangan coba-coba ganggu orang ini. Kalau ada orang ganggu orang ini, maka presiden akan kirim pas pampres untuk nempeleng orang yang ganggu orang itu. Kenapa? Dia bolak-balik ke istana pasti dikenal oleh presiden. Orang bolak-balik ke rumah Allah Subhanahu wa taala
Diperintahkan, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang bolak-balik ke masjid, saksikan oleh kamu dia orang iman. Kita itu disuruh bersaksi bahwa ini orang iman. Hari ini orang kurang paham manfaat sholat. Dikira sholat ini mendatangkan masalah. Dikira sholat ini mengganggu kenyamanan bersama keluarga. Lagi tidur enak-enak bersama istri, tiba-tiba dibangunkan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, berpisah dengan istri. Apalagi dingin kamarnya, pakai AC, tapi dia harus tinggalkan. Lagi asik-asik kerja di kantor, pelanggan banyak, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan. Jadi dia merasa sholat ini gangguan. Padahal hadirin yang mulia, sholat ini Allah berikan kepada umat Nabi ini untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, solusi dari semua masalah. Ada dikatakan, ye kam he tamam muskilat kahal he. Kerja ini adalah solusi semua masalah. Dengan kerja dakwah ketaatan kepada Allah akan datang, dan kalau ketaatan kepada Allah datang, maka pertolongan Allah akan datang. Hadirin yang mulia, ada seorang datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, saya kena krismon, tidak ada duit mungkin untuk membayar. Kalau zaman sekarang uang sekolah anak, uang pondok, mungkin di rumah itu listrik sudah bunyi tit tit tit. Mana kalau nggak dikasih duit nggak mau bunyi, nggak mau menyala, lagi mati. Zaman itu orang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kena krismon saya. Maka Rasulullah itu bukan kasih modal, nih kamu dagang di pasar, atau kasih bibit kamu tanam di kebun, atau kasih kambing kamu ternak di padang rumput. Tidak. Nabi bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu sholat. Jadi solusi untuk mengatasi masalah ekonomi itu dengan sholat. Nabi menghubungkan sholat ini dengan ekonomi. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan bahwa rizki itu di langit. Dalam surat Az-Zariyat ayat 22 Allah jelaskan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ditetapkan rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Coba pikir, barang itu ditaruh di langit, tapi kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita bertungkus lumus mencarinya di bawah. Pak, beleng-beleng kata Ustaz Latif. Allah yang maha pemurah ini untungnya ngasih tahu alamatnya sama kita, bahwa aku meletakkan rezeki kamu itu di langit. Kemudian Allah kasih kita kendaraan untuk naik ke langit, kita dikasih tangga untuk naik ke langit, kita dikasih eskalator untuk naik ke langit, kita dikasih lift untuk naik ke langit, kita dikasih roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Maka negara-negara mana saja kalau dia sholat, maka negara itu akan sejahtera. Kampung mana saja kalau mereka sholat, kampung itu akan sejahtera. Rumah tangga mana saja kalau dia sholat, maka rumah tangga itu akan sejahtera.
Sahabat tuh negerinya kering kerontang, sejauh mata memandang, panas, terik. Siang hari membakar, malam hari menusuk tulang dinginnya. Batu, pasir. Tapi mereka sholat. Hadirnya mulia, datang kesejahteraan dalam kehidupan sahabat. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, datang kekayaan dari Rum dan Parsi. Berapa jumlahnya? Kata Pak Cecep itu 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4 juta rupiah. 3 miliar kali 4 juta sama dengan 12.000 triliun hadirin. Bukan sedikit itu 12.000 triliun. Kalau uang 100.000 kita tumpuk, 10 juta itu tebalnya 1 senti. 100 juta 10 senti. 1 miliar 1 meter. Coba. Itu 12.000 triliun kalau dibagi kepada 124.000 jumlah sahabat, setiap orang dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir udah ada buku tabungan kamu nih, 96,7 miliar baru lahir. Engkongnya mau mati nih, engkong wariskan 96,7 miliar. Itu 96,7 miliar bukan sedikit hadirin. Itu 96,7 meter. Uang 100.000 ditumpuk. Monas itu tingginya 115 meter. Beda sedikit dengan Monas, uang 100.000 ditumpuk. Yang suka Ronaldo main bola, itu di Senayan panjang lapangan bola itu hanya 90 meter. Masih lebih banyak lagi duitnya itu. Maka hadirnya mulia, kesejahteraan itu kan datang dengan sholat. Negeri kita ini hadirnya mulia, itu sejauh mata memandang hijau royo-royo. Gunungnya besar, di dalam gunung ada emas, ada batu bara, ada intan berlian, ada nikel, ada minyak, lautnya luas, ikan besar, di bawahnya ada mutiara. Tapi kalau negeri ini berhutang hadirin yang mulia, sebenarnya memalukan. Negeri sahabat kering kerontang, surplus kehidupannya. Negeri kita ini hijau royo-royo, tapi minus kehidupannya. Ada apa? Apa yang salah? Kata wali kota Bengkulu Helmi Hasan, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini sebabnya. Orang hari ini dijanjikan surga tidak tertarik, diancam neraka tidak takut. Pajo-pajo kata orang Bugis, bebegik kata Pak Cecep orang Sunda. Orang Simalungun bilang apa? Orang-orangan di sawah itu tongker. Tongkar itu dijanjikan surga tidak tertarik, diancam neraka tidak takut. Tongkar. Ya Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ini orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau negeri kita ini dipimpin orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipimpin oleh mayat-mayat berjalan, maka kita ini harus dakwah kepada semua lapisan masyarakat, sampai kepada pemimpin-pemimpin tertinggi negara, kepada presiden, kepada menteri, kepada gubernur, kepada wali kota, bupati,
kepada camat, kepada lurah, kepada kepala desa, kepala nagari, kepala nagori di sini, kepada RW. Kita harus datangi mereka semua agar mereka melaksanakan amanah sebagai pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin itu tegas memberikan ancaman siapa saja yang sholat di rumah. Ini bukan meninggalkan sholat, yang sholat di rumah. Nabi itu mau kumpulkan para pemuda untuk mencari kayu bakar, kemudian membakar rumah-rumah orang yang ada sholat di dalamnya, membakar rumah-rumah yang mana laki-laki sholat di dalamnya. Itu diancam betul oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah di zaman Nabi SAW. Bahkan orang munafik pun sholat berjamaah. Kata Keuzaran almarhum, itu orang munafik sangat berat datang sholat berjamaah waktu isya dan subuh. Maksudnya sangat berat, yakni datang juga tapi seperti ada batu di punggungnya. Berat tapi datang juga. Zaman Nabi tidak ada orang berani meninggalkan sholat berjamaah. Orang-orang munafik pun sholat berjamaah. Tiba zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini tegas betul, setiap langkah Rasulullah diikuti. Orang-orang yang murtad dikejar habis-habisan, dikirim pasukan untuk mengejar mereka sampai ke luar negeri dikejarnya. Dia katakan, jika di zaman Rasulullah dia bayar zakat unta dengan talinya, sekarang di zaman Abu Bakar dia bayar zakat unta tidak dengan talinya, aku akan perangi dia. Ayang kusuddin wa anahai, kata Abu Bakar radhiyallahu. Apakah agama ini akan berkurang sekarang sedangkan aku Abu Bakar masih hidup? Ini harus dikatakan di sini juga, ayang kusuddin wa abu adlahai. Apakah ada orang di kampung Masjid Al-Ikhlas ini yang tidak sholat berjamaah sedangkan Abu Adlah masih hidup? Coba dipikirkan. Tiba zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar setiap kali selesai sholat dia balik menghadap ke belakang, mengabsen. Siapa yang tidak datang ke masjid? Ini Ustaz Abu Adlah kalau habis sholat hadap ke belakang, absen. Fulan mana, fulan mana. Satu subuh tidak ada Sulaiman bin Abi Hathma. Sayyidina Umar tanya, mana Sulaiman bin Abi Hathma ini? Kenapa tidak kelihatan? Sahabat tidak ada yang bisa jawab. Kemarin subuh dia ada, zuhur, asar, maghrib, isya ada. Sekarang aja dia tidak ada. Maka Sayyidina Umar bukan tak katakan, dua orang pergi ke sana, tidak. Dia katakan, aku sendiri yang akan mendatangi rumahnya. Siapa Umar bin Khattab? Dia bukan hanya imam masjid, dia bukan hanya ketua BKM, ketua yayasan, bukan. Umar bin Khattab itu Amirul Mukminin, presiden, bukan presiden satu negara, presiden negara-negara taklukan Islam. Presiden mau mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Kita doakan presiden kita yang akan datang nih mau mendatangi warga yang tidak ke masjid. Doakan para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala nagori, RW, RT mendatangi rumah-rumah warga yang tidak ke masjid. Kalau ini dilakukan hadirin yang mulia, maka masjid kita akan menjadi makmur. Kata Hadraji Maulana Sa'ad dan barakatuhu, tidak ada satu negara di dunia ini yang memiliki jumlah masjid sebanyak negara kalian. Harusnya kita syukuri, karena amal masjid ini adalah amal yang mendatangkan
Kudrat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rizki dari langit. Harusnya negeri kita negeri paling sejahtera sedunia, hadirin yang mulia. Indonesia dikenal sebagai negeri mayoritas Islam, negeri yang terbanyak orang Islamnya seluruh dunia. Tapi hari ini negeri kita berhutang. Sebenarnya sangat menyedihkan. Tidak lama Pak Mahfud MD mengatakan, dia mengutip perkataan Abraham Somad, mantan ketua KPK, bahwa kalau sektor pertambangan saja ini tidak dikorupsi, maka setiap orang di Indonesia, setiap kepala bisa dapat 20 juta per bulan. Itu baru sektor pertambangan. Belum sektor pertanian, perdagangan, perindustrian. Setiap orang sudah bisa dapat jatah 20 juta per bulan, hadirin yang mulia. Kalau tidak dikorupsi, kalau dikelola dengan baik, maka usaha atas iman ini sangat penting kita buat ke semua level. Datangi para tentara, datangi para polisi, datangi para pedagang, datangi para petani, datangin ke rumah-rumah istana, datangin kepada kampung-kampung, kemana saja datang. Karena ini adalah solusi. Dakwat kakam tamam muskilat kahal he. Usaha dakwah ini solusi semua persoalan. Dulu sahabat persoalannya, mereka ini jahil, zamannya pun disebut zaman jahiliyah. Mereka ini tidak beradab, mereka musuhan, mereka perang satu sama lain, mereka miskin tuh. Sebelum datangnya dakwah, sebelum mereka beriman, sebelum mereka sholat, itulah keadaan mereka. Tapi ketika mereka menerima dakwah, mereka sholat, maka berubah kehidupan mereka. Dari jahil berubah jadi alim, dari tidak beradab berubah menjadi akhlak mulia, dari musuhan berubah menjadi kasih sayang, dari perang berubah menjadi damai, dari miskin berubah menjadi kaya raya. Nah, hadirin yang mulia, maka mengikuti kehidupan mereka ini adalah cara cerdas untuk mengatasi semua persoalan kita. Mereka itu menganut sistem ekonomi langit. Sistem ekonomi langit. Hari ini hebat sekali kita menganut sistem ekonomi kapitalis. Pelopornya itu Amerika. Ternyata Amerika berhutang juga, lebih banyak lagi hutangnya daripada Indonesia. Ada lagi sistem ekonomi sosialis, pelopornya ini komunis, berhutang juga, lebih banyak lagi hutangnya daripada Indonesia. Jadi yang benar itu sistem ekonomi yang dianut oleh sahabat radhiyallahu, diajarkan oleh Rasulullah, sistem ekonomi langit, wa fis samaa'i rizqukum, di langit rezeki kamu. Naiklah kalian ke langit. Naik ke langit tidak bisa pakai helikopter, tidak bisa pakai pesawat jet. Naik ke langit melalui sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Hadirin mulia, bagaimana agar orang mau sholat? Kita harus membuat masjid kita seperti masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid Nabi itu ada dakwah, ada ta'lim, ada zikir ibadah, ada khidmat. Ini harus kita buat di masjid kita. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas ini sudah ada semua. Tetapi amalan yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini harus ditularkan ke Masjid At-Taqwa, ke Masjid Al-Furqan, ke masjid, semua masjid di seluruh Indonesia. 1 juta masjid. Kita harus tularkan amalan itu ke mereka. Kata Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, seluruh masjid di seluruh dunia adalah anak-anak Masjid Nabawi. Namanya anak tuh harus ikut sama orang tua.
seluruh masjid di dunia ini anak cabang Masjid Nabawi. Cabang tuh harus ikut pusat. Hadirin yang mulia, ada 3 perkara yang harus kita buat di masjid. Satu, bagaimana menjadikan masjid kita itu seperti magnet. Magnet itu tuh nyedot. Gimana orang-orang itu bisa tersedot masuk ke masjid. Masjid Nabi begitu strongnya magnetnya, sehingga dari seluruh dunia orang tersedot. Banyak orang di sini sudah tersedot ke Masjid Nabi. Dari Indonesia, dari Amerika, dari Eropa, Australia, tersedot ke Masjid Nabi. Begitu strong magnetnya. Ya, paling tidak orang sekampung kita ini bisa nyedot masuk ke dalam masjid. Satu, jadi magnet. Kedua, gimana masjid kita itu seperti sofa. Sofa itu ditiduri enak, diduduki nyaman. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Kalau sudah masuk masjid lupa pulang ke rumah. Saking nyamannya masjid itu. Kalau nggak disusul sama istri, nggak pulang-pulang. Kenapa? Di masjid kalau haus ada minuman, kalau lapar ada makanan, kalau pegel ada yang pijitin, kalau sakit ada yang obatin. Masjid ini menyelesaikan semua keperluan. Ngantuk ada bantal, panas ada kipas. Bahkan orang-orang jomblo, kalau dia masuk masjid langsung tuh Pak Imam tuh, kamu jomblo, mari sini, selesaikan masalahnya. Nabi itu tidak suka melihat jomblo berkeliaran. Panggil dia, disuruh pergi ke rumah fulan, kemudian melamar anak gadisnya. Insyaallah Ustaz Adla di sini ya. Ada jomblo berkeliaran, panggil. Duda janda ini tidak suka tidur sendiri. Boleh dicek, boleh ditanya. Gak suka dia tidur sendiri. Ini namanya ngurusi umat dengan cara seperti itu. Dulu Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, Hafsah. Coba tuh. Sayyidina Umar nih orang yang sangat hebat. Dan putrinya itu janda. Namanya janda, sebenarnya sudah punya pengalaman, bisa usaha sendiri. Tapi Sayyidina Umar tidak mau putrinya itu naruh-naruh foto anaknya di Instagram, di Facebook. Dia datang nawarin kepada Sayyidina Abu Bakar. Coba dipikirkan, Sayyidina Abu Bakar waktu itu kira-kira punya istri apa tidak? Udah punya istri Sayyidina Abu Bakar, tetap ditawarin oleh Sayyidina Umar. Abu Bakar, Hafsah. Coba. Tapi Sayyidina Abu Bakar diam aja. Karena diam aja, ya udah. Kalau kamu nggak mau, ketawarin yang lain. Dia datang kepada Sayyidina Utsman. Utsman, Hafsah. Sayyidina Utsman waktu itu baru wafat istrinya, Sayyidatina Ruqayyah. Jadi dia masih berduka cita. Dia katakan, sekarang ini saya belum siap. Sayyidina Umar ini orangnya temperamental. Gimana nih ditawarin Abu Bakar, diam aja. Tawarin Utsman gak siap. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana kawan kita nih? Ada apa men? Saya tawarin Hafsah kepada Abu Bakar, diam aja. Saya tawarin kepada Utsman, dia belum siap, masih duka cita katanya. Kata Rasulullah, tenang, tenang men. Dengarin, nanti Utsman akan dapat istri yang lebih baik daripada Hafsah. Dan Hafsah akan dapat suami lebih baik daripada Abu Bakar. Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah, perawan, bukan janda. Sedangkan Hafsah dinikahi oleh Rasulullah, lebih baik daripada Abu Bakar. Coba. Seperti itu kehidupan sahabat. Dan itulah menjadi contoh dalam kehidupan kita. Anak-anak gadis
tidak dibiarkan untuk nyari-nyari sendiri jodohnya. Jangan anak gadis, janda saja dicarikan jodohnya oleh orang tuanya. Laki-laki ini bertanggung jawab terhadap perempuan. Begitulah hadirnya mulia. Inilah sifat-sifat sahabat yang ada dalam kehidupan kita, yang harusnya menjadi contoh teladan dalam diri kita. Dan da'i ini bisa bekerja itu kalau dia ada sifat. Sifat itu terbentuk dari satu amal yang diulang-ulang, kemudian akan menjadi adat. Kemudian kalau adat diulang-ulang akan menjadi mizaz. Kalau mizaz diulang-ulang akan menjadi sifat. Kalau sudah menjadi sifat, api sifatnya panas, air sifatnya dingin, gula sifatnya manis. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali kudratullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali kudratullah. Seperti api dipisahkan panasnya oleh Allah hanya untuk Ibrahim alaihissalam. Seperti pedang yang tajam dipisahkan tajamnya oleh hanya untuk Ismail alaihissalam. Dipukul batu pecah, terbelah. Pukul ke pohon terpotong. Dan hadirnya mulia, sifat ini akan datang kalau istiqomah. Da ini perlu memiliki sifat. Kemarin Maulana Rashid Ali itu sampaikan di malam ijtima, sifat yang ada pada diri Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Satu hari Maulana Ilyas mengajak Syekh Mansur Nu'mani berkunjung kepada Syekh Arsyad Syekh Abdul Razak Laknawi, Abdul Razak Abdul Syakur Laknawi, Abdul Syakur Laknawi. Abdul Syakur Laknawi ini orang yang sangat terhormat, orang yang sangat dimuliakan, sangat dihormati. Petinggi-petinggi kerajaan itu juga sangat hormat kepada beliau. Betul-betul kehidupannya untuk akhirat, sehingga apa yang dia katakan maka orang pasti akan turut. Pengaruhnya, bawahnya begitu hebat. Maka Maulana Ilyas ngajak Syekh Mansur Nu'mani untuk datang berkunjung ke Syekh Abdul Syakur Laknawi. Datang ke sana menyampaikan maksud untuk memperkenalkan dakwah tabligh ini. Kemudian Abdul Syakur Laknawi katakan, besok kamu datang jam 8. Maka mereka ke penginapan, ke rumah salah seorang. Kemudian sebelum tiba hari esok, malamnya itu datang khadim dari Syekh Abdul Syakur Laknawi. Dia katakan, saya takut orang-orang itu ada yang terlambat datang, jadi kamu besok datang 8.30. Udah, kata Maulana Ilyas, ya sudah kalau begitu. Jadi besoknya datang mereka jam 8.30. Padahal orang-orang itu sebelum jam 8 sudah ngumpul. Ini Syekh Abdul Syakur Laknawi orangnya sangat strict terhadap waktu. Jam 8 dia keluar dari ruangannya, dilihat orang-orang sudah ngumpul semua. Kemudian dia lihat Maulana Ilyas kok tidak ada. Tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak datang. Maka Syekh Abdul Syakur Laknawi suruh orang, kalian bubar, pulang, nggak jadi orang ini. Orang tabligh ini nggak bisa dipegang omongannya. Nah, kalau berjanji itu tidak bisa dipegang. Itu kata
Syekh Abdul Syakur Laknawi. 8.30 datang Maulana Ilyas dengan Syekh Mansur Nu'man. Maka dia lihat orang-orang kok tidak ada. Maka dia langsung menghadap kepada Syekh Abdul Syakur Laknawi. Kata Syekh Abdul Syakur Laknawi, kamu gak usah datang. Orang tabligh ini gak bisa dipercaya omongannya. Saya suruh kamu datang jam 8, kamu datang 8.30. Itu Maulana Ilyas diam. Maulana Mansur Nu'mani bisikin, Maulana kasih tahu bahwa nyuruh kita datang ini 8.30 adalah khadim Syekh Abdul Syakur Laknawi. Dia yang suruh datang kita 8.30 dan kita datang tepat 8.30. Kata Maulana Ilyas, jangan. Kalau kamu beritahu dia bahwa khadimnya ngasih tahu kita datang 8.30, maka khodimnya itu akan dimarahi, bahkan bisa dipecat. Biarkan. Akhirnya mereka pulang. Sepanjang jalan tuh Syekh Mansur Nu'mani berpikir, kenapa Maulana Ilyas ini tidak mau ngasih tahu. Rasa-rasanya dia mau bertindak sendiri ngasih tahu Syekh Abdul Syakur Laknawi bahwa ini adalah kesalahan khadim. Tapi Maulana Ilyas lupakan. Hadirin yang mulia, beberapa hari kemudian khadimnya itu ngomong sama Syekh Abdul Syakur Laknawi. Syekh, Maulana sebenarnya yang nyuruh datang 8.30 itu saya. Saya takut orang-orang datang terlambat, sehingga saya berpikir jangan sampai dia sudah datang sementara orang-orang belum ngumpul. Itu kekhawatiran saya. Kaget Maulana Abdul Syakur Laknawi. Oh, kok begitu? Kamu yang suruh datang 8.30? Iya. Mari kita datang ke Nizamuddin. Syekh Abdul Syakur Laknawi datang ke Nizamuddin. Dia langsung menjumpai Maulana Ilyas. Minta maaf, wahai Syekh, saya tidak sangka. Ternyata bukan kesalahan kamu yang datang 8.30, tapi karena kamu disuruh oleh khadim saya. Memang orang-orang tabligh ini orang memiliki kesabaran, memiliki sifat, dan inilah yang diperlukan untuk dakwah ini. Memang kamulah yang pantas untuk buat kerja dakwah ini. Sifat hadirin. Dan itu membuat pengaruh usaha dakwah ini menjadi berkembang. Sifat yang ada dalam diri Maulana Ilyas, kelapangan hatinya untuk menanggung kesalahan orang itu, dia siap. Tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Datang itu Syekh Abdul Syakur Laknawi ke Nizamuddin dan mengakui ini usaha dakwah yang benar. Maka sejak saat itu semakin berkembang usaha dakwah tabligh. Hadirin yang mulia, beginilah kita harus bawa kerja dakwah dengan sifat. Hanya dengan sifat maka manfaat akan datang. Seperti api, kalau sifat panasnya tidak ada, tidak manfaat. Seperti air, sifat dinginnya kalau tidak ada, tidak manfaat. Seperti pisau, kalau sifat tajamnya tidak ada, tidak manfaat. Maka usaha dakwah ini adalah untuk membentuk sifat iman kita, yakin kita kepada Allah, dan ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk perkara ini kita harus latihan 4 bulan jalan Rasul. Presiden insyaallah. Masya Allah. Nanti program akan dimulai pukul 9 di kalangan ibu-ibu, dan nanti sore jam 5 akan ada bayan untuk kaum wanita. Bawalah istri bapak, putri bapak yang seperti Hafsah juga tadi boleh dibawa, siapa tahu ada jodohnya di sini. Dan juga orang-orang wanita di kampung ini semuanya didatangkan jam 5 insya Allah. Subhanallah bihamdi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.